Ini tentunya kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hal seperti ini akan mengatakan kami anti demokrasi. Tapi tidak, karena ini krusial. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri belakangan menyorot perhatian publik. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Khairul Umam, akan ada prospek Prabowo Puan Maharani pada Pilpres 2024. Melihat momen kunjungan Prabowo Subianto ke kediaman Megawati, Khairul Umam berpandangan akan ada penyatuan dalam Pilpres mendatang. Ia juga beranggapan silaturahmi Megawati, Prabowo, dan Puan dalam momentum Lebaran bukanlah sekedar silaturahmi biasa. Menurutnya, duet Prabowo-Puan cukup meyakinkan lantaran elektabilitas Prabowo di hampir semua survei masih memuncaki klasemen 2 tahun menjelang Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda' bil basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qubul hijatina. Ibda' bil basmalah, sallu ala Nabi salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini kita mengkaji sesuatu yang menarik tentunya, memprediksi, menganalisa sesuatu yang belum terjadi di dunia politik khususnya. Tentang apa? Siapa the next president di 2024 mendatang. Mari kita kaji bersama dengan kecerdasan batin, kecerdasan akal pikiran kita, tentunya yang tidak lepas dari koridor konstitusi NKRI dan ideologi Pancasila. Bagaimana biasa, kita akan mengkaitkan beberapa kata agar ada sinkronisasi kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. La tudarra. Kami ulangin. La tudarra. La tudarra bil makna janganlah setiap ajang pilpres ada yang menderita. La tudarra. Janganlah setiap pemilihan presiden Republik Indonesia selalu terjadi pengkotakan antara kubu A sama kubu B, terus bersih tegang. Yang lebih menyakitkan adalah manakala pengikut-pengikut dari kampanye pilpres masih terikut-ikut di dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sangat membuat kita ironis. Bahkan sampai menjelang Pilpres 2024 masih ada yang namanya kelompok kadrun dengan kelompok cebong. Ini sangat amat menyedihkan. Inilah menunjukkan ada indikasi rakyat Republik Indonesia belum siap berkompetisi, berdemokrasi secara dewasa. Sangat amat merugikan kita. Karena bila ini dibiarkan berlarut-larut, adalah pendidikan yang tidak baik untuk masa depan bangsa Republik Indonesia. Seharusnya ketika Pilpres sudah selesai, maka selesailah konflik
yang tidak menguntungkan semua pihak. Capresnya sendiri sudah berkolaborasi, pengikutnya masih gontok-gontokan, ada istilah kadrun, ada cebong, masih terus didengung-dengungkan. Bahkan terindikasi lagi ada provokator yang bermain di sini, ingin melanggengkan konflik ini menjadi konflik rasis. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan kebinekaan tunggal ika di Republik Indonesia ini. Sallallahu alaihi Muhammad ibda' bil basmalah. Artinya di sini kami ingin menggarisbawahi la tudarra untuk menjembatani kepemikiran dan kepentingan semua pihak, wabil khusus rakyat Indonesia umumnya. Ini sangat menarik dan juga ada perbedaan sedikit dari pemikiran-pemikiran orang umumnya. Bagaimana jika Pilpres 2024 ini kita menuju rekonsiliasi nasional atau islah secara nasional? Polanya bagaimana? Biarkan saja. Langsung aklamasi. Presidennya Bapak Prabowo, Wakil Presidennya Mbak Puan Maharani. Bagaimana? Ini bukan tanpa sebab. Satu, ya, Bapak Prabowo Subianto itu sudah 4 kali ikut Pilpres. Subhanallah. Masa sih kita nggak punya toleransi? Dan beliau satu-satunya calon presiden yang masih istiqomah mengikuti kompetisi secara terus-menerus sampai usia beliau sudah sepuh seperti ini. Subhanallah. Kenapa sih tidak kita berikan saja kursi presiden itu secara aklamasi, secara ridho, secara ikhlas? Bagaimana dengan konstitusi? Boleh calon tunggal dalam konstitusi Republik Indonesia. Dan ini adalah cikal bakal rekonsiliasi nasional atau islah nasional yang sangat monumental kami kira. Sudah saatnya pemilihan presiden itu dikembalikan saja kepada MPR dan DPR. Beres urusan. Capek rakyat. Capek rakyat diadu domba seperti ini. Memang demokrasi, tapi rakyat kita belum siap. Kami mengusulkan ini jika dianggap suatu usulan. Bapak Prabowo Subianto sebagai presidennya, Mbak Puan Maharani sebagai wakil presiden. Berikan beliau. Konsekuensinya 1 periode saja. Ini tentunya kelompok-kelompok yang tidak suka dengan hal seperti ini akan mengatakan kami anti demokrasi. Tapi tidak. Karena ini krusial. Kita lihat masyarakat, rakyat Indonesia belum dewasa untuk dibiarkan memilih presiden secara langsung tentunya. Terbukti terjadi polarisasi yang sangat signifikan dan sampai detik ini tidak berkesudahan. Dan ini sangat membahayakan tentunya. Akan merusak kebersamaan, akan merusak keintiman antara umat beragama, keintiman antara suku di Republik Indonesia ini. Maka dari kalimat tadi di awal kami kan la tudarra, la tudarra. Jangan membuat penderitaan, jangan membuat kesengsaraan bagi rakyat Indonesia yang setiap pemilihan presiden 5 tahun sekali pasti ada korban-korban politik. Dan yang ironisnya, korban-korban politik ini adalah rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat yang hanya butuh sesuap 2 suap nasi untuk bertahan hidup di Republik Indonesia ini. Sementara kalangan elit, habis konflik mereka bisa duduk satu meja lagi, mereka bisa minum kopi barengan lagi, mereka bisa bagi-bagi kue kekuasaan lagi, bahkan mereka bisa bagi-bagi uang-uang korupsi. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Dan kita harus ikhlas karena rakyat Indonesia ya tahun 2024 adalah presiden yang ke-8. Jadi masih sangat muda, masih sangat belia sebuah negara yang baru dipimpin oleh 8 orang presiden. Wajar jika demokrasi masih carut-marut seperti ini. Oleh karena itu kami mengusulkan bagaimana 2024 jadikan Pilpres tunggal saja, calon tunggal. Dan kami yakin tokoh-tokoh ataupun ketua umum partai politik yang berkuasa sekarang pasti setuju dengan konsep ini. Karena apa?
Sudah terlihat jelas bagaimana bagi-bagi kekuasaan di zaman Orde Bapak Joko Widodo sangat majemuk, sangat disukai oleh kelompok-kelompok elit politik karena bagi-baginya rata dan berkah tentunya. Oleh karena itu, al-akhir dalam kajian ini, la tudarrah, jangan membuat penderitaan lagi, la tudarrah, jangan membuat kesengsaraan lagi, la tudarrah, jangan membuat kebingungan lagi kepada rakyat Indonesia. Setiap selesai pemilihan presiden, pasti terjadi konflik yang tidak berkesudahan. Mari kita ajukan calon tunggal di periode ataupun di pemilihan presiden 2024 agar Indonesia lebih aman, tentram dan berkah. Sallu ala nabi walhamdulillahirabbil alamin.